Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa kabar? Biar nggak ketinggalan info kesehatan kekinian dan juga perkembangan dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk soal kesehatan Anda, kami kembali menyapa Anda di program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Dengan bertambahnya kondisi kesehatan kita yang semakin menurun, itu ada faktor umur di depannya. Makanya orang bilang begini, ini udah U-nya begini, faktor U. Nah, bagi wanita secara khusus, umumnya kondisi kesehatan yang menurun ini terjadi ketika memasuki usia 50. Nah, itulah cerita dari narasumber kami, Ibu Ellen yang sudah ada di sini. Halo Ibu Ellen. Halo. Hari ini kondisi beliau bukan sekadar baik, tapi juga bugar karena Bu Ellen sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita berbincang langsung dengan dua orang praktisi kesehatan kami. Ada Bang Paidon dan Mas Boy Abidin. Halo Coki. Salam sehat. Sehat selalu. Kita mau dengar cerita awalnya dulu Bu ya. Waktu Ibu mendapatkan fakta bahwa angka-angka kolesterol tinggi, gula darahnya tinggi. Masih ingat nggak angka persisnya berapa Bu Ellen? Gula darahnya 500. Wow. Duh. Tensinya 180/100 kayaknya. Ada angka kolesterol yang diingat? Lupa, cuman di dokternya bilang tinggi aja. Trio ini tinggi semua angkanya? Iya, Aduh. merah semua labnya. Itu Ibu baru masuk usia 50 tahun? Iya. Oke. Waktu Ibu terima rapornya kok merah semua begitu, pasti ada pemicunya ya? Ada Iya. rasa-rasa yang nggak enak di tubuh ya Bu ya? Iya. Seperti apa kondisinya? Tulang-tulangnya sakit semua. Rasanya lemes, tidur susah. Tidur susah? Iya, susah tidur. Terus ke dokter dikasih obat tidur. Tiap tidur pakai obat tidur. Waduh, apakah kondisi Ibu saat itu mengganggu aktivitas sehari-hari? Iya, mengganggu. Toto lemes, gemeteran gitu. Ada nggak gaya hidup Ibu yang harus berubah saat itu kata dokter? Pola makan, Setelah dengar nasihat dari dokter. sedikit bisa. Coba kasih tahu sedikitnya kayak gimana Bu, kan relatif sedikit tuh. Kurangin gula, tapi masih kadang-kadang juga minum gula juga. Oke, kurangin gula. Saya dengar katanya Ibu orangnya sebenarnya paling nggak mau nih kalau minum nggak ada rasa, Iya. makan nggak ada rasa. Iya. Bener Ibu ya? Iya, Wah, terus dietnya gimana dong kalau bisa ngurangin begitu? dietnya ya kurangin gula, tapi ya masih kadang-kadang curi-curi juga. Kalau namanya nyuri kan berarti nggak ketahuan ya Bu ya? Iya. Oke. Kita dengar dulu apa kata dua praktisi kami di sini, Mas Boy sama Bang Paidon. Saya sebenarnya tertarik dengan tadi dikatakan di usia 50, kemudian ibu mulai ada gejala tadi hipertensinya, kolesterolnya, kadar gulanya, dan luar biasa ini angkanya tinggi sekali ya. Sebenarnya ini buat pemirsa ini mesti diperhatikan betul. Jadi sebenarnya kenaikan tekanan darah, kenaikan gula darah, kenaikan kolesterol itu nggak terjadi satu hari. Jadi tidak tiba-tiba. Tentunya ini proses yang terjadi bertahap. Tapi memang dengan usia yang 50, terutama untuk wanita, karena dia sudah masuk di usia menopause. Wanita di usia menopause tentunya akan terjadi perubahan yang pasti ada kadar estrogen yang menurun. Iya. Nah, kadar estrogen yang menurun ini akan memicu kelainan pada pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. Artinya risiko penyakit tadi hipertensi, penyakit jantung, kemudian penyakit kolesterol tinggi, gula darah tinggi ini akan meningkat atau risikonya akan meningkat pada wanita masuk di usia menopause. Untuk Anda yang punya ibu yang usianya sudah masuk di usia menopause, ini harus melakukan medical check up paling tidak. Benar. Ya? Benar. Mas Boy, berapa usia pastinya seorang wanita masuk masa menopause? Oke, jadi kalau kita bicara menopause tidak hanya dikatakan berhenti mens saja. Ibu berhenti menstruasi umur berapa, Bu? 50. Usia 50 ya. Itu kita sebut menopause memang kalau dia selama 12 bulan berturut-turut berhenti menstruasinya. Kita katakan menopause. Tapi di samping mens yang berhenti tadi, ada hal yang juga berubah. Ya, jadi artinya kadar estrogen yang menurun ini akan merubah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi mulai dari moodnya juga berubah. Jadi keluhan susah tidur, tentunya ada kegelisahan, ada mood swing ya, kemudian ada perubahan mulai rambut rontok ya, muka akan menjadi lebih kering, keriput, dan yang utama adalah pada pembuluh darah dan jantung. Berapa usia rentan usianya? Iya, kalau usia Kalau sebenarnya wanita relatifnya range-nya antara 48 sampai 52. Oh, itu 48 range sampai 52. sampai di Oke. itu ya. Tapi sebenarnya ada syaratnya ya, kayak Iya. tadi yang Mas Boy bilang. Betul. Misalnya 12 bulan 12 berturut-turut bulan, tidak mengalami menstruasi. Oke. Bang Paidon? Pemirsa,
di atas umur 30 tahun itu terjadi namanya penurunan hormon di dalam tubuh kita. Yang turun hormon-hormon baik. Dan seringkali pada saat yang bersamaan kita mengkonsumsi apa-apa yang baik nggak kita konsumsi, apa-apa yang tidak baik kita konsumsi. Plus kita jarang berolahraga. Ibu jarang olahraga ya? Jarang, Jarang apa nggak pernah? jarang. Nah, Jarang. jadi Oke, masih ada kombinasi jalan Ibu ya. Nah, Iya, jalan kombinasi pagi itu ya. ditambah satu kata tadi Mas Boy berkata tentang estrogen yang berkurang pada menopause. Saya mau ngasih lihat grafisnya. Ini ada 2 kelompok perempuan ya. Dua-duanya sama-sama sehat. Anda bisa lihat ya di layar ya. Saya bagi 2 kelompok, yang satu belum menopause, yang satu sudah menopause. Yang belum menopause tetap ada risiko kena serangan jantung ya dan masalah pada pembuluh darah seperti stroke. Kita asumsikan angkanya 5 dari 25. Nah, ini ilustrasinya pada kelompok yang belum mengalami menopause. Tapi kalau sudah mengalami menopause, maka bisa naik 2,6 kali lipat. Hitungnya kira-kira 13. Nah, misalnya gini. Ini hanya contoh ya, pemirsa ya, gitu. Ada satu tambah catatan nih. Kalau orang punya diabetes atau hipertensi atau kolesterol, ya, salah satu aja, ya. Kalau udah berlangsung bertahun-tahun, itu bisa terjadi menopause-nya dini atau dipercepat. Artinya resikonya tadi yang 2,6 kali lipat itu mulai masuk kepada usia yang lebih muda. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, hati-hati dengan usia yang artinya sudah memang kadar hormon estrogen menurun. Jadi kalau yang normal di usia 50 dia menurun, maka tadi risiko penyakit pembuluh darah dan jantungnya akan meningkat. Nah, tapi kalau dia memang punya penyakit sebelum usia-usia menopause, nah ini hati-hati, fungsi ovariumnya juga akan menurun. Sehingga kadar estrogen akan menurun lebih awal. Ini yang disebut dengan tadi menopause lebih awal atau menopause dini. Risiko penyakitnya akan meningkat tadi ya, dan ini juga akan mengganggu kualitas hidup. Jadi yang kita katakan bahwa menopause itu bukan penyakit, tapi kita ingin wanita di usia menopause bisa menikmati hidup. Wanita menopause tetap sehat, tetap masih bisa produktif, tetap bisa happy, tetap bisa sehat. Ini kan keadaan ibu yang tadi ibu ceritakan di awal itu adalah muncul penyakit itu di usia 50-an. Iya. Berarti dari usia sebelum 50, kami asumsikan ibu tidak menjalani pola hidup sehat. Enggak. Makannya enggak pantang. Nggak ada pantangan. Enggak. Berat badannya waktu itu? Kalau Wah, boleh tahu? saya dulu gemuk sekali. Ada 80. Kita melihat kondisinya Ibu Ellen pemirsa, waktu jalan saja bugar. Wajahnya tuh optimis gitu. Senyumnya juga makin lebar kelihatannya Bu Ellen. Ini ada salah satu yang Ibu gunakan sehari-hari adalah teknologi laser. Betul ya Iya, Bu Ellen? betul. Nah, sejak kapan Ibu menggunakan teknologi laser? 21 Juli 2021. Sudah Wow, 1 tahun satu ya, tahun, ya. kurang Benar ya? lebih 1 tahun. Nah, Iya. Ibu, sejak Ibu menggunakan teknologi laser, apa perubahan di tubuh Ibu yang dirasakan? Tensinya normal. Gulanya dari obatnya 12 unit jadi 5 unit. Tidurnya tanpa obat. Bisa Sudah tidur. nggak pakai obat lagi tidurnya Udah sekarang? nggak Iya, pakai iya, obat iya. lagi. Masih ngerasa lemas nggak Bu dalam aktivitas sehari-hari? Enggak. Wow, salut dengan apa yang Ibu lakukan. Ternyata Ibu Ellen juga terbuka pemahamannya tentang penggunaan teknologi laser. Bagaimana cara kerja teknologi laser? Bang Paidon, persiapan? Mas Boy untuk menjelaskannya bagi Anda dan saya. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, narasumber kami 68 tahun usianya hari ini, Ibu Ellen. Waktu usia Ibu Ellen 50 tahun, ada masalah pertama hipertensi, 2 kolesterol, 3 diabetes. Beliau tuh sering merasakan sakit kepala, lemas, mual, dan pernah ada suatu waktu mesti dilarikan ke IGD. Tapi pada bulan Juli tahun 2021, beliau menggunakan teknologi laser. Apa yang Ibu rasakan sejak menggunakan teknologi laser? Hipertensi saya normal. Gula darah normal. Dari disuntik insulin 12 unit jadi 5 unit. Terus tidur tanpa obat. Biasanya saya tidur mesti dikasih obat penenang. Setiap malam 1. Kalau nggak pakai obat saya nggak bisa tidur. Sekarang saya tidur normal. Ya Bu, ingat nggak terakhir waktu cek kesehatan angka gula darahnya berapa? HbA1c-nya 7. Sebelum 7 8,6. Oke. Turun ya? Terus Bagus. 7,9, terus terakhir 7. Tekanan darah tadi pagi 111. Dari 180-an itu. Kalau kita bicara teknologi laser, ini adalah suatu teknologi yang sangat membantu di dunia kedokteran. Bu Ellen kan tadi awalnya sebelum menggunakan teknologi laser, dia
tidak bertenaga, tidak bersemangat. Ya sekarang sudah bisa main dengan cucu, bisa mengimbangi main dengan cucu ya, lari-lari dan lebih berenergi. Teknologi laser ini mengoptimalkan dapur yang ada dalam tubuh kita, yaitu dari mitokondria. Jadi mitokondria ini dengan teknologi laser, jadi makanan yang kita makan nih ya, kalau kita makan kemudian tidak diolah di dapur, tidak diolah di mitokondria, maka dia tidak akan bermanfaat buat tubuh kita. Metabolisme kita akan menurun, energi kita akan berkurang. Nah, mitokondria ini menghasilkan energi. Jadi apa yang kita makan ini akan menjadi salah satunya adalah bagian dari karbohidrat atau gula darah tadi. Nah, gula darah ini sumber energi kita, tapi dia tidak bisa optimal kalau dia tidak diproses dulu di dapur ini, ya di mitokondrianya. Teknologi laser ini mengoptimalkan kerja dari dapur ini atau kerja dari mitokondria tadi supaya kita punya energi yang cukup. Ya, dengan energi yang cukup tadi, maka sel-sel tubuh kita akan bekerja lebih baik. Ya, penggunaan kolesterol, kadar gula darahnya lebih baik. Ya, kemudian dia juga akan mempengaruhi terhadap fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi otak, pola berpikir kita semuanya akan terpengaruh. Jadi teknologi laser itu dia mengoptimalkan nih, ya. Jadi dapurnya ini dioptimalkan lagi, mitokondria dioptimalkan dengan penggunaan teknologi laser. Tentunya juga tetap harus dilakukan medical check up, diperiksa secara teratur, kemudian menerapkan pola hidup sehat ya Bu Ellen ya. Jadi tetap diatur nih pola makannya, olahraganya, berat badannya, faktor stresnya, pola tidurnya ini juga perlu diatur ya supaya tadi metabolisme tubuh kita semuanya akan bersama-sama untuk tadi lebih optimal lagi. Ditambah dengan teknologi laser sehingga ibu bisa tetap berkualitas di usia yang menopause ini, tetap bisa bermain dengan cucu ya Bu ya. Oke. Bu Ellen, tadi kan salah satunya setelah menggunakan teknologi laser, gula darah ibu kan turun ya. Iya, Pengen tahu Bu, angkanya terakhir diperiksa berapa gula darahnya? terakhir kemarin 120. Wow. 120. Iya, Pemirsa ingat nggak cerita beliau tadi? Sebelum menggunakan teknologi laser ya, masuk usia 50. Bahkan sampai ke 500 angkanya. Tinggi banget. Bu, waktu periksa kesehatan secara umum Bu, fungsi organnya baik Bu. dokter bilang bagus semua. Apa saja itu Bu, boleh dirinci lagi? Fungsi ginjal, fungsi Ginjal, hati, hati, jantung, kekentalan darah, HbA1c. Oke, Bang Paidon, Ya. Bang, kenapa bicara mengenai keluhan-keluhan awal tadi, diabetes, hipertensi, kolesterol, kemudian setelah terkoreksi dengan baik, angkanya terkendali, kok malah ibu bilang tadi fungsi dari organ-organnya juga ikutan baik. Padahal sebenarnya teknologi laser kan dalam konteks ini memperbaiki kualitas darah. Ada penjelasannya? Kalau kita berbicara darah, itu di dalam darah, cairan darah kalau kita lihat, ya itu ada terdiri atas 3 bagian utama. Pertama plasma, kedua sel darah putih dan trombosit, dan ketiga itu adalah sel darah merah. Nah, kualitas dari isi di dalam darah ini itu tergantung dari pola makan kita. Ya, nah kemudian kualitas dari isi ini supaya bisa sampai ke dalam organ-organ yang dituju, kualitasnya tergantung kualitas pembuluh darah kita. Oke. Nah, ketika melewati usia 30 tahun, itu terjadi penurunan hormon-hormon baik dalam tubuh kita. Apalagi kalau pola makannya tidak sehat. Iya. Nah, artinya apa? Ketika pembuluh darahnya kualitasnya berkurang, darahnya kualitasnya berkurang, si organ-organ tadi kesulitan mendapatkan suplai darah dan suplai nutrisi yang ada di dalam darah tadi. Ya, dampaknya apa? Dampaknya kualitas organnya turun dan apa-apa yang di dalam darah tadi nggak bisa dipakai, bisa bermanifestasi jadi gulanya naik, kolesterolnya naik, kemudian asam urat naik, dan lain-lain yang nantinya malah seperti satu lingkaran setan yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nanti kalau ada pembuluh darah tersumbat, kualitas organ turun lagi, makin turun. Ketika Ibu Ellen menggunakan teknologi laser, itu teknologi laser membantu membuka pembuluh darah, membantu mengurai terjadinya penggumpalan di dalam darah, sehingga nutrisi, hormon yang ada di dalam darah itu ada hormonnya. Iya. Itu diantar ke seluruh organ yang membutuhkan. Dengan bantuan teknologi laser tadi, si aliran darah ke otak juga dibantu. Iya. Termasuk darah yang menggumpal tadi, agregasi trombosit istilahnya, itu diurai. Sehingga si nutrisi yang dibutuhkan buat pembentukan hormon melatonin bisa kembali berjalan dengan baik. Bukan hanya hormon melatonin, tapi ke semua organ juga penghantaran nutrisinya baik. Maka kalau diperiksa, ntar liver juga bisa membaik, ginjal bisa membaik, jantung bisa membaik. Karena semua organ tubuh ini
membutuhkan makanan. Ya. Nah, proses pengantaran makanan tergantung dari kualitas darah dan pembuluh darah. Betul. Kalau tadi sampaikan bahwa teknologi laser ini kan meningkatkan metabolisme tubuh kita, buat tidur kita lebih nyenyak. Ini juga akan meningkatkan kerja hormon, terutama hormon produksi sel telur, hormon untuk terjadinya menstruasi. Jadi mensnya akan lebih teratur, lebih lancar. Dan untuk wanita yang belum masuk di usia menopause, ini tidak, atau kita bisa mencegah terjadi menopause dini. Jadi gunakanlah teknologi laser, terapkanlah pola hidup sehat ya, supaya ibu tidak, atau Anda yang wanita terutama tidak menjadi menopause sebelum usia 50. Bu Ellen, jadi harapan Ibu menggunakan teknologi laser salah satunya adalah? Biar sehat, Ya, tentu saja Bu. nggak ada komplikasi. Nggak ada komplikasi. Bu Ellen, terima kasih. Kami menyadari bahwa orang tua kami, harapan kita semua adalah sebagai keturunannya, orang tua kita bisa punya umur panjang dalam kondisi yang fit dan bugar. Kami segera kembali untuk Anda, namun jangan lewatkan yang berikut ini. Mas Panji akan menjelaskan mekanisme tentang teknologi laser. Silakan Mas. Terima kasih Bang Coki. Pemirsa, hari ini kita belajar bahwa menopause ini bukan hanya berbicara mengenai pemberhentian siklus menstruasi, tapi ada juga penurunan hormon sampai penurunan fungsi organ. Sehingga tentu saja makin banyak penyakit-penyakit yang akan menghantui seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, sampai ke penyakit stroke. Oleh karena itulah kita perlu mempersiapkan diri kita dan juga keluarga dengan kita merubah pola hidup menjadi lebih sehat dan tentu saja memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dan juga berkala, bisa membantu meningkatkan fungsi organ tubuh kita, bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darah. Sehingga bisa membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, kekentalan darah dibantu dikurangi, dan juga gumpalan darah penyebab penyumbatan bisa dibantu diuraikan. Bahkan bisa juga mengurangi tekanan darah yang tinggi, membantu mengurangi peradangan, membantu mengurangi rasa nyeri, sampai bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika kita menggunakan dokter laser. Sebuah alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser dan juga penggabungan dengan teknik akupuntur. Sehingga ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan kita juga bisa memanfaatkan dokter laser ini bukan hanya bagi Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan dengan seluruh anggota keluarga. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat, pastinya lebih hemat. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau Anda bisa menghubungi call center kami langsung, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Banyak sekali penyakit yang sudah warawiri di sekeliling kita, bahkan Anda sebagai pemirsa Go Healthy pun saat ini lagi nonton, mengeluhkan penyakit-penyakit yang sama. Satu kabar gembira, sejak tahun 2021 beliau menggunakan teknologi laser. Dan setelah menggunakan teknologi laser, ceritakan lagi Bu. Tidurnya langsung bisa tidur tanpa obat, kolesterolnya normal, tensinya normal, gula darahnya juga normal. Bertahun-tahun Ibu berpikir bagaimana caranya bisa membuat angka-angka ini terkendali. Iya. Baru setahun terakhir ini Ibu Merasakan mendapatkan normal. itu. Aduh, terima kasih, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ibu Ellen. Ketika berbicara kesehatan itu, kita suka abai. Anda yang sudah kena diabetes, Anda yang sekarang sudah punya hipertensi, Anda yang sekarang kolesterol sudah tinggi, itu serangan jantung atau stroke itu sudah menanti di depan mata. Masalahnya apa sih? Masalahnya penyumbatan. Nah, ketika ada penyumbatan, maka konsekuensi logis dari penyumbatan apa? Iya, organ yang harus jadi aliri sama darah tidak mendapatkan aliran darah. Organnya bisa mati, ya. Artinya apa? Ya udah, kita bisa game over gitu, kita selesai. Nah, tapi dengan bantuan pengobatan yang tepat dan kemudian pola makan yang bagus, tentu itu bisa diperbaiki. Nah, untuk akselerasi perbaikan,
kemudian membantu mencegah komplikasi, disinilah peranan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini kerjanya adalah merangsang produksi molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide yang ada di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah bisa membuka gitu. Ketika pembuluh darah membuka artinya apa? Artinya aliran darah lebih lancar. Kemana? Kemana-mana, termasuk ke kepala. Sehingga nanti aliran darah ke otak bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mencegah komplikasi. Jadi kalau kita bicara tadi teknologi laser untuk nitric oxide tadi membuat elastisitas pembuluh darah menjadi lebih baik ya, terutama untuk wanita menopause di mana endotelnya itu sudah mulai rapuh karena faktor estrogennya menurun. Dengan teknologi laser, nitric oxide-nya akan lebih meningkat, endotelnya akan lebih elastis lagi sehingga kualitas pembuluh darahnya akan lebih baik untuk aliran darah yang mengalir di situ. Nah, perlu juga teknologi laser ini atau kita perlu juga memperbaiki kualitas darahnya itu sendiri. Orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, itu biasanya darahnya akan menjadi lebih kental, mudah terjadi penggumpalan. Ya, teknologi laser ini akan mencegah terjadinya penggumpalan tadi, mencegah terjadinya agregasi trombosit. Ya, kemudian dia juga meningkatkan fibrinolisis. Jadi terjadi lisis. Ya, harapannya kualitas darahnya akan menjadi lebih encer, lebih baik, sehingga aliran darahnya akan lebih lancar. Dan sirkulasi darah ini kan ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi kualitas darah, kualitas pembuluh darah ini harapannya akan baik ya, tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian melakukan medical check up, dan juga dibantu dengan teknologi laser. Ya, dengan sirkulasi darah yang baik, pembuluh darah yang baik, maka harapannya ya kualitas kesehatan kita akan juga meningkat. Ketika menggunakan teknologi laser, kita lagi bicara teknologi laser, itu membantu supaya kelenjar pineal Anda bisa memproduksi hormon melatonin dengan optimal, sehingga membantu kualitas tidur Anda. Yang punya masalah tidur tentu tahu nggak enaknya kalau tidur itu nggak berkualitas ya. Nah, kedua adalah masalah persendian. Masalah persendian ini buat yang udah ngalami tahulah ya. Misalnya masalah pada lutut, berdiri aja atau mau jalan aja, mau melangkah itu rasanya nggak enak. Nah, ketika udah masalah lutut ini terjadi, kebayang nggak mau olahraga nggak bisa. Sementara olahraga katanya harus untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi laser membantu untuk mengurangi nyeri pada persendian, karena teknologi laser juga membantu mengurangi peradangan. Pemirsa, mari kita dengarkan apa yang menjadi harapan dari seorang Ibu Ellen. Bisa tetap mandiri, tidak usah butuh tenaga orang, supaya anak, mantu, cucu semua sehat, jangan ada yang mengalami seperti saya. Saudara-saudara semua sehat, tidak ada yang seperti saya. Amin. Amin. Ibu pengen orang lain belajar dari kejadian yang dialami oleh Ibu ya, mengenai pola hidup dan pilihan-pilihan yang keliru di masa lalu. Terima kasih Ibu, dan sampaikan salam kami juga kepada anak-anak Ibu yang sudah memberikan Ibu teknologi laser sebagai hadiah, dan hasilnya adalah hari ini. Terima kasih Bang Paidon, makasih juga Mas Boy untuk semua nasihatnya, petunjuknya. Pemirsa, ayo gunakan teknologi laser, termasuk ketika Anda ingin mencegah terjadinya komplikasi. Mas Panji akan menutup sesi ini dengan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya mendapatkan teknologi laser. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Pemirsa, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan kita mengatasi masalahnya, kita bisa mencegah komplikasinya. Ayo kita lengkapi kesehatan tubuh kita dan upaya kita untuk hidup lebih sehat dengan memanfaatkan teknologi laser dari Dokter Laser. Karena Dokter Laser ini merupakan alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Sehingga yang Anda berikan untuk diri Anda dan juga keluarga Anda tentu saja alat kesehatan yang lebih terjamin dan juga berpengalaman. Karena Dokter Laser sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2011. Yang artinya sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dokter Laser. Kami memiliki tujuan menghadirkan Dokter Laser ke Indonesia supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat lagi. Dan ketika Anda sudah memiliki Dokter Laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi sekarang sudah waktunya supaya diri Anda dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat dengan kita memanfaatkan Dokter Laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan dan segera merasakan manfaat terbaik dari Dokter Laser.